Angka yang paling ditakuti Yahudi 13 asbab rezeki, 13 sifat dai, 13 asas dakwah, 13 pengelolaan sama akeh, 13 juga. Kalau kita naik pesawat Yahudi itu saya nulis dari angka 12 langsung 14, 13 tak ada. Angka yang paling ditakuti Yahudi. Di dakwah muzakarah semua hampir 13 asas dakwah, 13 asbab rezeki, 13 sifat dai, 13 pengelolaan sama akeh, 13 lah. Ada kurang lebih kalau waktu tahun itu kurang lebih ada 28 muzakarah. Muzakarah 9 amal istimai, 5 amal yang berarti sama akeh. Muzakarah amal makomi, muzakarah mana. Nah, sekarang ini saya punya ini asbab rezeki ya. Salah ya? Nah, mereka mungkin nanti ditambah boleh. Saya yang tahu ini ada 13. Mungkin ilat tak terima. Wah, itu ada 20. Ah, boleh. Nanti ditambah. Ini tahu ada 13. Yang pertama, ini rezeki enggak nampak semua. Rezeki enggak nampak. Tapi Allah kasih rezeki. Yang pertama takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan rezeki yang tidak sangka-sangka. Assalamualaikum Pak. Ada salaman ini kan? Tapi rezeki yang nggak sangka-sangka. Kalau tiap bulan, nah ada rezeki yang udah nyangka nih tanggal 28 tuh, ini lain. Tapi ini rezeki nggak sangka-sangka. Mama yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang pertama pada Allah Taala, Allah berikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Arah jalannya nggak nyangka. Ada orang rezeki. Ini takwa. Yang kedua tawakal. Tawakal itu terserah pada Allah. Kita nisbatkan, kita gantungkan di pada Allah sempurna. Mamanya tawakal 'ala Allah wa hasbu innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu syai'an qadra. Kalau orang tawakal, Allah akan cukupkan dia. Rasulullah ceritakan di kitab Muslim, bagaimana orang tawakal itu bagaimana? Apa tidur? Oh, tawakal kayak tidur. Oh, santai relax. Itu tawakal bukan? Maksudnya tawakalnya sifat hati. Maka kata Nabi, yadkhulul jannata aqwamun afidatu misl afidat khair. Satu kaum masuk surga adalah satu kaum yang mempunyai tawakal seperti gunung. Tawakal seperti burung. Coba kita lihat burung ya. Dia terbang dari satu pohon, dia terbang. Dia punya rumah kecil rumahnya. Nah, masih besar madrasah kecil. Dari burung ini dia terbang. Pagi dia lapar, terus dia pulang kenyang. Maka dia enggak ninggalkan. Wah, itu banyak mati, saya tinggal di situ enggak. Itu makan apa? Tawakal ya Allah. Maka dia dakhulul jannata aqwamun, satu kaum masuk surga adalah afidatu mislu at-tayr. Hati mereka seperti burung, maksudnya tawakal yang sempurna. Makanya karpol itu habiskan yang ada, Allah hantar yang belum ada. Iya. Jadi tawakal. Makanya kalau ada tawakal, udah Allah berikan rezeki yang sangat-sangat seperti burung. Burung itu yakin, nggak ada simpanan, nggak ada bank, nggak ada untuk pras, ada. Yakin itu Allah ada rezeki. Nah, tawakal. Takwa, tawakal, dua salat. Jadi salat ini menjadi asal rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu. Kami yang meminta rezeki. Bukan kamu, tapi nahnu narzuquka. Kami yang berikan rezeki. Maka ketika Ali radhiyallahu ada masalah, ya Rasulullah, saya enggak ada makanan. Kamu sholat lagi. Ada makanan lagi Rasulullah. Kamu sholat lagi. Sampai 6 kali. Beberapa riwayat. Maka datang ke rumahnya gandum yang udah ratusan tahun, kan berpuluh tahun itu, dia berputar, maka sampai penuh lagi. Maka penasaran dibuka, ternyata nggak ada. Saya berhenti. Karena ceritakan pada Rasulullah, kalau kamu gandum itu nggak kamu buka mesinnya tadi, maka dia akan mengalir dari itu. Jadi sholat ini akan menjadi. Nah, ketika anak mereka ditanya, ya anak, apa yang dilakukan Rasulullah ketika ada masalah? Apa telepon bos, apa. Tapi kata Nabi Iza dan Anas Malik, hadis ini riwayat Anas Malik, Iza hadza wa amrun, apabila Rasulullah ada masalah, faja'ila shalah, menyelesaikan masalah dengan salat. Rezeki Allah, salatnya Allah berikan rezeki yang enggak sama. Terus yang keempat, sedekah. Jadi sedekah ini kelihatannya berkurang ya. Kita punya uang 1.000 ringgit. Kita sedekahkan 100 ringgit. Kita punya uang
10 ringgit. Kita sedekahkan 2 ringgit. Ini 8 kurang kan? Tapi hakikatnya enggak, ini enggak berkurang. Nah, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu, kita itu sahabat di Muntahabul Hadis ada Muntahabul. Ali ini datang. Ada orang mengemisnya Ali, saya ini miskin, saya ini. Langsung sama Fatimah sama Hasan, Hasan, ambil itu uang di ibu kamu, Fatimah. Hasan itu anaknya Ali. Ini ayah minta uang. Oh, jangan, ini mau belanja hari ini, punya uang 6 dirham. 6 dirham saat itu cukup untuk belanja satu keluarga hari itu. Wah, jangan, ini mau belanja, ini mau ke pasar, mau belanja ke market, ke dukan, ke kedai. Ayah mulai marah Ali. Mana? Ambil. Dikasihkan pengemis tadi. Sudah. Kalau udah. Akhirnya Ali pun sudah uang tadi disedekahkan, terus dia pergi. Tanya Ali. Assalamualaikum, Ali mau beli unta saya? Saya nggak ada uang. Kenapa kamu utang? Beli aja. Nggak mau. Udah, beli aja. Akhirnya dibeli. Mau masuk pasar. Jadi mau masuk pasar Putahan. Di dalam pasar di Mekah itu ada pasar namanya pasar Putahan. Di situ ada pasar. Belum masuk pasar itu ditawar. Unta kamu Ali? Oh iya, unta saya. Walaupun utang kan? Unta kamu? Iya, unta saya. Walaupun utang saya. Kamu jual berapa? Jual berapa? Ya kamu berapa? Oh, ini berapa ya? Kamu 6 juta. Ya, kemana kalau 300 dirham? Oh, 300 dirham. Oh ya. Nah, tadi unta yang dihutangi tadi 240 dirham. Kamu Ali, ini kamu beli dengan hutang 240 dirham. Oke, nggak masalah. Nah, waktu di pasar dibeli 5 orang 300 dirham. Wah, kenapa tadi Kak bilang tadi? Kak kelakar tadi bilang. Tadi bilangnya 300 dirham, langsung dibeli. Tanpa tawar langsung. Saya dia pulang, ketemu orang yang menghutangi tadi. Oh, udah laku Ali, sudah. Akhirnya uang 300 dirham tadi dikembalikan 240 dirham. Sisa berapa? 60 dirham. Setelah ayat Allah, "Majja adalah hasanati fal wa asyru amsalnya." Barang siapa beramal satu, Allah lipatkan 10 kali lipat. Hari itu Ali beramal 6 dirham. Hari itu juga Allah lipatkan berapa? 20 dirham. Satu ketika terus setelah itu Ali datang ke masjid. Senyum Rasulullah. Kenapa Ali? Kenapa Rasulullah? Kamu tahu ya Ali, orang yang menghutangi kamu adalah malaikat Jibril, dan yang membeli adalah malaikat Mikail, membagi rezeki. Allah. Jadi Ali ini melihat langsung kejadian malaikat di waktu ini. Banyak sahabat melihat malaikat seperti Hudzaifah melihat di perang Khandaq 20 malaikat pakai turban. Makanya Rasulullah mengatakan rakaat ini bikin mematin kalian mencapai rakaat bilan Muhammad. 2 rakaat turban lebih baik 70 rakaat turban. Diteruskan lagi hadis itu, ta'ammamu fa'indal malaikat ta'ammad. Pakailah serban karena seluruh malaikat berserban. Saya lihat orang-orang 20 orang. Pak Ali itu semua berserban, kan? Malaikat tuh. Hudzaifah melihat malaikat. Jibril alaihissalam melihat malaikat. Umar pun melihat malaikat ketika di hadis itu. Maka dia tanya, Rasulullah, apa itu Islam? Oh, Islam. Mawal Islam. Anta syahada la ilaha illallah. Mawal iman, apa itu iman? Al-Qur'an billahi. Maka hai Umar, atadri man sa'il, siapa yang kamu tahu, siapa yang kamu tanya itu? Enggak tahu. Fa inna Jibrilu yu'allimukum dinakum. Maka itu adalah Jibril yang mengajari kalian anak. Jibril. Tadi malaikat Jibril. Umar melihat langsung Jibril. Banyak sahabat-sahabat yang melihat malaikat. Nah, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Sifai. Dia melihat langsung malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi yang 4 tadi apa? Sedekah. Hanya kita sedekah, bukan kita kurang, tapi Allah akan berikan tambah lagi dilipat kali lipat. Terus yang kelima, istighfar. Orang istighfar menambah rezeki. Kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, "Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa rizqu min haitsu la tahtasib." Barang siapa istiqomah akan melazimkan istighfar, ja'alahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan hilangkan kesempitan di sana. Wa min kulli hammin faraja. Dan Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahan. Karena hati itu support, pikir utang, hati itu support, pikir rumah, pikir macam-macam. Maka dengan istighfar, maka warisukum min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki enggak tanggung.
Maka dalam surat Nuh kan faqul tastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum fi amwali wa banin. Allah kan panjangan anak, Allah kan banyak kebun. Itu ceritanya begini Abbas. Abbas, Assalamualaikum. Ini ada masalah ini. Kenapa? Saya di kering, kebun kering, ini musim panas. Waktu di Mekah itu kan Madinah itu panas, nggak ada hujan. Oh, kamu minta istighfar. Oh. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa sini saya ini? Berapa kan Abu Taksir? Saya nggak punya anak. Udah ratusan tahun nggak punya anak. Oh, ratusan tahun. Udah punya puluhan tahun kan nggak punya anak nikah. Gimana nih? Mau istighfar. Yang terakhir datang lagi. Berapa sini kami tinggal di sungai. Sungai kering, nggak ada air semua. Ini gimana nih? Mau istighfar. Pulang 3 orang ketemu. Apa kamu? Istighfar amalannya. Apa kamu? Istighfar. Sama. Itu masuk lagi. Assalamualaikum. Ibu Abbas masalahnya beda-beda. Ini kenapa kok kita suruh istighfar? Maka dia mas, qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau kamu istighfar, Allah akan berikan hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan kayakan kamu, Allah akan banyakkan anak-anak kamu. Maka dengan ayat ini benar tafsirkan istighfar akan menyelesaikan apa? Harta miskin, nggak punya anak. Ada masalah hati pusing, pikir rumah, pikir tiket, banyak istighfar. Allah akan menyelesaikan masalah. Ulangi ya 5 dulu ya. Asbab rezeki bahagia tadi ya. Nanti 22. 33 lah, 33. Nanti saya tuliskan sampai 13 kalau ada waktu. Nah, pertama takwa, tawakal, salat, sedekah, istighfar. Ayo coba acak aja. Sampai saya ulangi. Ilas. Jadi coba ulangi dulu. Ghaibiyah. Awang. Mikir apa ini? Mikir rumah. Kita takwa, tawakal, salat, keempat, sedekah, 5, istighfar. Coba ini, coba. Amir, coba. Mumin. Hah? Pertama, takwa. 2, tawakal. 3, salat. Sedekah. Amir. Sama takwa. Kedua tawakal. Ketiga salat. Keempat sedekah. Kelima istighfar. Masyaallah. Ambil khidmat. Allah. Dekat. Ulangi. Apa? Terus yang keenam, syukur. Kita syukuri keadaan kita, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, kalau kufur, inna adzabi lasyadid. Kita syukuri. Maka sebenarnya sahabat tanya, sebenarnya orang kaya itu siapa? Sahabat tanya. Jadi Rasulullah tanya pada sahabat, siapa sih orang kaya? Maksudnya sama, jawabnya sama seperti kita. Orang yang punya unta ya Rasulullah, orang yang punya rumah, orang punya seperti kita semua jawabnya. Maka Rasulullah mengatakan dari kata Muslim, laisa al-ghina min kasratil arad. Yang dinamakan kaya itu bukan hanya harta. Gimana Rasulullah? Iya, walakin al-ghina ghina nafsi. Yang dinamakan kaya adalah kekayaan jiwa. Sekarang bagaimana cara bersyukur Rasulullah? Kekayaan jiwa. Maka Rasulullah mengatakan, undur ilaman asfala minkum wala tandur ilaman huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kamu, wala tandur ilaman huwa fawqakum. Janganlah kamu orang lihat orang yang di atas kamu. Bahwa ajbaru Allah tajazuru nikmat alaihim. Sekarang kamu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kalian. Jadi kita bersyukur adalah caranya melihat orang bawah kita. Maka kalau kita syukur, lain syakartum ajrim, Allah akan tambah. Ini kita syukuri. Makanya doa yang paling baik adalah
afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ail hamdulillah. Baik-baik doa adalah alhamdulillah. Ada riwayat lain ada afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ail istighfar. Ada doa il istighfar ada. Baik-baik doa ada istighfar. Tapi ada riwayat lain alhamdulillah. Ini syukur. Yang ketujuh silaturahim. Nah, silaturahim seperti ini. Maka Allah mudahkan rezekinya mungkin. Silaturahim ke rumah, pasti rumah minimal ada minuman pasti itu. Maka kata Nabi dalam kitab Bukhari, man ahba ayyub satalahu fi rizqi wa yusalam fi athari fanasurrahim. Karena siapa ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka falasir rahim, banyak silaturahim. Terus yang ketujuh, yang kedelapan menuntut ilmu. Nah, menurut ilmu ini, karena ada orang kamu hafalin Quran, nanti kalau besar makan apa? Ya makan nasi. Kalau sisil nggak ada apa, misalkan. Kalau jadi alim, jadi apa? Apa? Allah kasih rezeki. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung khusus sebutnya, mas. Iltamisur rizqa bidiki. Kata Nabi, man talabal ilma, barang siapa berilmu, takaffalallahu lahu birizqi. Allah akan tahu rezeki. Dalam waktu saya ngaji hadis itu, Allah masukkan lafaz dalam hadis tersebut. Man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu, takaffalallahu lahu birizqi. Allah akan tanggung rezeki. Nah, Allah akan tanggung. Seperti Imam Bukhari kan enggak sempat kerja dia. Mati menuntut ilmu, maka Allah akan tanggung rezeki. Dari kecil sangat besar. Dari ke Hind, ke Damsyik, ke Khurasan, ke Balkh, ke Baghdad, masuk lagi ke Mekah, masuk ke Madinah, ke Uzbekistan, ke Pakistan, ke Bukhara, Pakistan. Berapa itu? Allah tanggung rezeki. Jadi hatamkan dulu sampai hafal Quran baru dikerja. Insyaallah. Terus yang ke 1, 2, 3. Yang ke-9 ya. Yang ke-9 nikah. Yang belum nikah. Jadi nikah ini jadi asal rezeki. Iltamisur rizqan, Nabi iltamisur rizqan nikah. Carilah keberkahan rezeki dengan nikah. Ada sahabat yang Rasulullah, saya ini miskin. Nikah lagi. Ya Rasulullah, saya miskin, nikah lagi. Ya nikah lagi. Besok datang lagi Rasulullah, masih miskin lagi. Nikah lagi. Ya Rasulullah masih miskin lagi. Ya sudah 3, disuruh 4. Ada 4. Setelah 4 jadi kaya dia. Ada keberkahan. Maka perintahkan pangkil ma'atu balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahlah kamu 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut enggak berlaku adil maka cukup 1. Maka 2, 3, 4. Maka Rasulullah warung istrinya 9. Dan satu riwayat 11. Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Huzainah, Juwairiyah binti Ummu Salamah. Ada 2. Zainab binti Jahsh sama Zainab binti Huzainah. Juwairiyah binti Harith, Safiyah, Maimunah, Habibah. 9. Dalam riwayat 11. Ini semua makan semua. Sebab kita punya istri kata. Maksudnya pasti keberkahan nikah ini Allah akan kasih rezeki. Contoh dulu kakak saya nikah. Kakak itu apa? Abang ya? Abang saya nikah. Dulu waktu bujang, waktu seperti saya ini bilang nikah. Dia uangnya banyak. Tapi nggak tahu kemana habis. Setelah nikah, oh keberkahan. Ya bisa beli rumah, bisa beli ini motor gitu apa. Nampak padahal secara langsung kan nikah untuk 2 orang gitu kan. Nggak ada. Tapi keberkahan apa yang dikatakan Nabi itu betul. Iltamisur rizqa binikah. Carilah kamu keberkahan rezeki dengan asbab nikah. Maka keberkahan nampak. Kita punya ini keberkahan. Yang belum nikah, insyaallah ya. Insyaallah. Yang belum nama. Takwa tadi. Terus yang ke-10 adalah asbab yang tertinggi 10, yaitu dakwah. Dakwah ini asbab yang paling tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu walladzina awaw wa nasuru ulaika humul haqqah lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman, yang berhijrah dan orang yang bernusrah awaw meninggalkan satu tempat, maka Allah akan berikan rezeki yang mulia, rizqun karim, rezeki yang mulia. Coba zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, harta orang Islam berdatangan, harta zakat datang, harta sedekah datang, harta jizyah pajak datang, harta ghanimah datang,
harta fek itu ghanimah yang telah perang datang. Harta belum lagi sedekah, belum lagi, sampai di depan Madinah ditumpuk. Banyak. Dalam satu riwayat ini hadis Abu Dzikr. Sampai Iqlil, tahu Iqlil, raja ini. Ini punyanya raja Pakti. Apa kalau bahasa Indonesia mahkota? Bahasa Indonesia sama. Mahkota dari intan berlian. Kalau dijual udah nggak bisa beli kalau nggak raja-raja. Maka itu dalam satu riwayat itu dikasihkan orang pengemis saja. Jadi dibawa itu, ceritanya dikumpulkan kan, dibawa sama sahabat. Sini ada bawanya, tak dihormati, bawa ini aja. Maka dilempar di tumpukan Madinah, depan kota Madinah itu dilempar, belum dibagi. Maka dilempar, jatuh ke tumpukan tadi. Maka sang Abu Hurairah bilang, ini apa nih? Oh ini mahkota raja kasih Iqlil katanya. Maka dilempar sama kakinya dan itu riwayat. Kalau lagi, Abu Hurairah, kata sahabat tanya, Abu Hurairah, kenapa kamu lempar kaki kamu? Nah itulah dunia. Saya nggak mau melempar dengan tangan saya yang mulia, tangan saya yang mulia hadis. Kenapa? Aku dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dunia, ukhti min khadamani wa tahdimi khadamati. Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepadaku, orang yang berkhidmat padaku, wa tahdimi khadamati, dan jadikanlah hamba saya orang yang berkhidmat padamu. Jadi sahabat yang berkhidmat sama Allah, dunia pun bertekuk lutut pada kaki sahabat. Kalau kita khidmat dunia, kita pun mati bergelimang dunia. Maka sahabat kerja dakwah sampai keturunan tabi'in sama semua nggak ada yang kerja, tinggal ghanimah. Kalau orang kerja sama 23 tahun dakwah udah sampai tabi'in sampai zaman Hasan al-Basri, itu semua nggak ada kerja, menikmati hasil orang Islam dibayar. Itu banyaknya harta pertambangan seluruh dunia datang ke Madinah saat itu, keberkahan dakwah. Warizqun karim, Allah berikan rezeki yang mulia dengan dakwah. 10 ya. Nanti sama 3 ulangi lagi. Sekarang ini ulangi lagi. Yang ke-6 tadi, ulangi lagi, kita repeat lagi. Yang ke-6 yaitu syukur. Yang ke-7 silaturahim. Yang ke-8 menuntut ilmu dulu, baru yang ke-9 baru nikah. Nah, ilmu dulu baru nikah. Baru yang ke-10 dakwah. Nah, lihat ulangi. Yang mulai yang ke-6 sampai ke-10. Nah, silaturahim, lalu ilmu, nah, baru nikah. Yang terakhir dakwah. Nah, sama lagi yang belum. Nah, ini ya, berapa itu Pak? Abu Bakar. Abu Hurairah yang mana? Oh ini. Yang lempar. Bukan Abu Hurairah ini ya, Abu Hurairah yang dulu. Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi itu bukannya ini. Sifat Iqlil. Coba. Hah? Yang pertama, yang keenam. Syukur ini, syukur rambut. Syukur. Silaturahim. Kelapa. Cari ilmu dulu. Cari ilmu baru nikah. Yang terakhir dakwah. Coba ini yang belum. Betul belum. Nah, ambil khidmat. Ilmu. Nah, tambah lagi ini. Amir tahu. Yang ke-6 syukur. 7 silaturahmi. 8 menuntut ilmu. Ke-9 nikah. Yang ke-10 dakwah. Tetap. Yang ke-6 syukur. Alhamdulillah, kita syukur ya. Alhamdulillah, syukur. Silaturahim. Ilmu. Nikah lagi. Dakwah. Terus ini yang 13 ini saya yang terakhir. Yang ke-11 ini tilawah Quran. Allahu Akbar. Tahfidz Quran ini ngeri. Ini Allah akan berikan rezeki. Contoh. Baca Yasin misal.
Man kata Nabi man qara ayatin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Kalau orang baca Yasin di pagi hari, Allah akan selesaikan hajat-hajat keperluan hari itu. Yasin. Atau mungkin contoh Waqiah karena Nabi. Man qara surat al-Waqiah fi kulli lailatin, karena siapa membaca surat Waqiah setiap malam, Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'ati ilu, maka setiap malam lam tusibhu faqatun abada. Allah akan hindarkan kefakiran selama-lamanya. Makanya sampai dalam penghujung hadis itu wa kana Ibnu Mas'ud ya'muru banati kullalaila. Dan Ibnu Mas'ud menyuruh anak-anak perempuannya untuk baca Waqiah setiap malam. Waqiah untuk Quran, banyak Waqiah apa namanya. Makanya kasih ini kalau dikurungi itu Ramadan, imam di sana pemberkahan lagi Quran ini. Orang hafid ini. Terus Quran. Terus yang ke-12 yaitu zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini, maka hadis qudsi, "Ulqurni ba'dal asri wa ba'dal fajri sa'atan aksika fi mabainana." Ulqurni, ingat aku pada Allah. Maksudnya hadis qudsi, ba'dal asri wa ba'dal fajri, sesudah salat asar dan fajar. Asar ini zikir alhamdulillah wa satu kali, 500 kali kan. Sebentar. Sa'atan aksika fi mabainana. Sesaat saja Allah akan cukupkan keberkahan di antara keduanya. Kalau kita zikir setelah asar, maka keberkahannya sampai pagi hari. Kalau zikir pagi hari, keberkahannya asar. Ya kan kalau di Indonesia itu di Surabaya, zikir dulu, juga dulu, amalannya baru kerja. Zikirnya berkah banyak. Pagi berangkat kadang-kadang nggak dapat ya zikir begitu dijaga. Makanya hadis betul hadis yang ulkurni ba'dal asri wa fajr ada tiga benar. Ingatlah aku di waktu pagi dan petang, maka Allah akan cukupkan kamu keberkahan di antara keduanya. Zikir saja. Terus yang terakhir 13 ini asbab rezeki yang umum biasa. Jadi begini. Kalau Ustaz Sastri ini memberikan model seperti ini. Kalau misalkan rezeki ya dengan petani, dengan petani, dengan guru, dengan mungkin engineer, dengan nelayan, macam-macam itu kan. Mungkin rezeki ini ada perintah Allah. Memang fa iza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah didirikan salat, maka carilah karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah itu memang kita diperintahkan Allah untuk cari rezeki. Ya dagang boleh, boleh dagang. Ayo wazkurullah dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah pada Allah zikir yang banyak, kamu akan beruntung. Bukan ada jaminan. Kalau tadi yang takwa, jelas kalau ada takwa ada jaminan Allah akan rezeki. Kalau tawakal Allah akan rezeki. Orang takwa Allah akan lipatkan, bukan lipat. Tapi kalau dengan kerja ini, misal kerjanya ada perintah, tapi nggak ada jaminan. Oh saya akan jadi pedagang pasti untung. Nah, kadang-kadang rugi. Saya akan jadi pejabat nomor 1, kadang-kadang di PHK. Pemutusan hubungan kerja kadang-kadang diturunkan. Saya akan jadinya kadang-kadang nelayan, kadang tenggelam. Kan? Jadi ada perintah tapi nggak ada jaminan. Tapi yang 1 sampai 12 tadi ada perintah, ada jaminan. Nah, kata satunya tambahan minimal kita mungkin yang belum ada kerja karena kita menjadi asbab rezeki yang ada perintah, yang ada jaminan. Insya Allah. Boleh kita mencari rezeki, itu boleh, nggak ada larangan. Faidah kunti sesuatu fantasi lupa ada kita ada perintah. Wabtahu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Boleh kita perintah. Cuma nggak ada jaminan. Jaminannya apa? Walqurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah pada Allah yang banyak. Jadi jaminannya seringnya pada Allah. Tapi kalau yang tadi, kalau takwa Allah akan berikan. Ada janji, ada perintah, ada takwa. Ada janji, ada perintah, ada janji. Ada perintah, ada janji. Yang tadi ada perintah, tapi janji belum ada. Maka dalam menjaga asbab rezeki ini yang 1-12 adalah kita mencari asbab rezeki yang ada perintah, yang ada janji. Yang ada janji dan ada perintah. Insyaallah semuanya insyaallah. Insyaallah. Sama yang lain 1-3 tadi. Masih ingat? Yang ke-11 tadi apa tadi? Lupa. Yang 11 adalah zikir baca Al-Qur'an. Terus yang 12 zikir pakai petang. Yang 13 kerja dunia. Siapa yang siap mulai 1-13? Saya ulangi dulu ya. 1-13. Satu orang nanti. Kalau yang tanggalnya bagus, ingatannya bagus, boleh ngulangi. Yang pertama, takwa, tawakal, sholat, sedekah, istighfar. Syukur, yang ketujuh ya, namanya 6 syukur, silaturahim, untuk ilmu dulu, untuk ilmu, baru nikah, baru dakwah. Baru yang ke-12,
baca Quran, zikir pakai petang. Nah, iya tuh ini. Allah. Berani lagi? Ada yang berani? Mungkin Amir Sob berani? Insyaallah saya coba. Bismillah. Yang pertama takwa. Yang kedua tawakal. Yang ketiga salat. Yang keempat sedekah. Yang kelima istighfar. Yang keenam syukur. Yang ketujuh yang ketujuh silaturahmi. Yang ke-8 ilmu, menuntut ilmu. Yang ke-9 nikah. Yang ke-10 dakwah. Yang ke-11 baca Quran tilawat. Yang ke-12 zikir pagi petang. Yang ke-13 kerja. Allah. Ada yang berani lagi? Dokter mau jawab nggak? Iya Pak. Inilah sama dakwah, tilawat, Allah Akbar. Sama yang dengan suara bagi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim tadi.